Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Mulyani. Saya Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2 di Sekolah TK Megamendung yang beralamatkan di Kampung Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. TK Megamendung berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang dengan jumlah guru sebanyak 3 orang. Saya mengikuti kegiatan apresiasi kepala sekolah tahun 2022 ini bertujuan untuk menginspirasi kegiatan ini dan melakukan praktik baik kepemimpinan guna mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga menjadi inspirasi bagi insan pendidikan lainnya. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan setahun belakangan ini, pada kenyataannya, dalam pembelajaran yang memberikan kebebasan sesuai dengan karakteristik, minat, tahapan, dan perkembangan anak itu masih belum sepenuhnya diterapkan di sekolah TK Megamendung. Sehingga anak merasa cepat bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran. Padahal, perbedaan karakteristik peserta didik menjadikan acuan yang utama dalam pembelajaran. Sehingga dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang beraneka ragam, bervariasi, dan setidaknya bermacam-macam jenis. Kendala yang lain juga yaitu pendidik kurang berinovasi dalam merancang pembelajaran apa yang semestinya diterapkan. Padahal pendidik sangat berperan dalam merancang kegiatan pembelajaran untuk anak agar menarik dan menyenangkan. Peran pendidik adalah sebagai fasilitator untuk anak, dan guru juga sebagai penunjuk atau jalan, pemimpin, pembimbing dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menerapkan keberagaman, perbedaan peserta didik dalam belajar, serta sesuai dengan karakteristik, keinginan, dan minat mereka. Langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu persiapan, merancang instrumen, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi dan tindak lanjut. Untuk persiapan, kepala sekolah memberikan bimbingan langsung kepada guru. Guru juga diajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop yang diadakan oleh gugus atau yang lainnya. Guru diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, serta guru juga merancang instrumen penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran, refleksi dan strategi pemecahan masalah, serta implementasi yang dilakukan di sekolah kepada peserta didik. Yang pertama, kegiatan dilakukan secara berjenjang. Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menyiapkan kegiatan secara berjenjang yang sesuai dengan minat dan keinginan peserta didik. Strategi yang kedua, menyiapkan pertanyaan pemantik untuk mendorong eksplorasi peserta didik. Ini apa namanya? Baju. Bajunya warna apa? Putih. Guru menyiapkan pertanyaan pemantik untuk peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung, agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk dapat memfasilitasi komunikasi peserta didik, serta untuk meningkatkan kemampuan konseptualisasi dalam membentuk konsep pengetahuan yang baru dengan mengidentifikasi pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Apalagi yang tahu? Hijau. Nah, sebelum kita membeli, yuk siapa yang mau nonton video? Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang dapat mengakomodasi beragam gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Ketika proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung, guru sudah menyiapkan berbagai macam kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar anak, diantaranya seperti visual, auditori, dan kinestetik. Diaduk, itu karetnya tuh. Masukin. Kenapa? Pelan-pelan.
Ikat ya. Sini dek. Yuk, bisa nggak? Strategi yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas kreativitasnya. Jadi, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik dapat melakukan kegiatannya. Peserta didik dilatih untuk memiliki kemandirian, keberanian dalam bertindak. Sok, sendiri warna apa aja boleh. Nonton murni ini. Yuk, Ini yang ini warna. yuk sendiri boleh, sok. Dia nanti. Hasilnya yuk. Wah. Wah, punya siapa itu? Bagus sekali. Wow, berhasil. Peserta didik dapat belajar berpikir kritis dalam menentukan tindakannya, serta dapat mengambil keputusan dalam memecahkan masalahnya sendiri. Selain itu, peserta didik juga akan memiliki daya pikir yang imajinatif. Strategi yang kelima yaitu pengelompokan yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat peserta didik. Strategi yang keenam yaitu menyiapkan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik. TKW dong? Yes, yes, oke. Tepuk tangan. Proses pelaksanaan pembelajaran, guru menyiapkan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik, agar peserta didik dapat belajar dengan tenang, nyaman, aman, tanpa ada gangguan. Di sini peserta didik dapat memainkan peran pentingnya sesuai dengan minat dan keinginannya, sehingga dapat memberikan tantangan kepada peserta didik untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, penuh dengan percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, diharapkan kelak peserta didik akan menjadi manusia yang berkarakter penuh percaya diri dan menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu hasil yang menginspirasi. Setelah dilaksanakan program pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kompetensi pendidik, pengelola memperoleh banyak ilmu dan pengalaman tentang kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi yang bisa langsung diimplementasikan ke satuan pendidikan. Sedangkan untuk pendidik, sudah mulai bisa berinovasi dan kreatif untuk membuat media pembelajaran. Selain pendidik, orang tua peserta didik juga ikut terlibat aktif dan sangat mengapresiasi pembelajaran yang telah diterapkan.